Yang berbahagia ini kita akan bersama-sama melakukan puja bakti dalam rangka rangkaian Trisuci Waisak dan juga pembinaan umat Buddha yang ada di Wihara Budayana Parang. Semoga dengan pelaksanaan puja bakti yang akan kita lakukan, dengan pelaksanaan persujudan dan juga kita akan mendengarkan penjelasan Sang Buddha yang terkaitan dengan Trisuci Waisak, keyakinan kita akan Buddha Dharma akan semakin meningkat, cinta kasih dan welas asih kita akan semakin berkembang. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama membawakan pujian Gatha Pendupaan. Silahkan tangan beranjali. Terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah, para Buddha menampakkan dirinya. Om baca dupe akom. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah, para Buddha menampakkan dirinya. Om baca dupe akom. Om baca dupe akom. Om baca dupe akom. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Namo dharmaya. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Namo sanggaya.
Awas, ini nih. Pakai apa? Kak, enggak. Enggak. Marilah kita lanjutkan dengan memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa para makhluk suci dengan pujian wandana bersama-sama masing-masing 3 kali. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Puji, kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Kita mengucapkan Pancasila Buddhis bersama-sama. Panati pata veramani sikapadang samadhiyami, adina dana veramani sikapadang samadhiyami, kamesu micacara veramani sikapadang samadhiyami, Musawada veramani sikapadang samadhiyami, Surameraya majapamadhatana veramani sikapadang samadhiyami. Setelah kita bersama-sama membaca kata parita, marilah kita sejenak dalam sikap ning, sikap merenungkan tentang Trisuci Waisak. Silahkan Bapak Ibu membawa bunganya. Bunga itu dipegang, didirikan. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang Trisuci Waisak. Sikap merenung, sikap hening, perenungan akan kelahiran Pangeran Siddhartha, perenungan akan Pertapa Siddhartha telah menjadi Buddha, perenungan wafatnya Sang Buddha atau Parinibbana. Saat ini kita memperingati 3 peristiwa penting ini. Marilah kita merenung bersama tentang peristiwa penting yang terjadi di masa kehidupan Buddha.
Sabdi Satta Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Bunganya ditaruh kembali. Udah di bawah masing-masing saja. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya selaku biku pembina di Jawa Timur mengucapkan selamat Trisuci Waisak bagi segenap umat Buddha yang ada di Wihara Budayana Parang ini. Semoga datangnya Trisuci Waisak yang pada tahun ini 2568 Buddhis era atau tahun Buddhis di tahun 2024 benar-benar dirasakan berkahnya bagi kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Keluarga menjadi harmonis, damai, sejahtera dan bahagia. Negara tentram, dunia akan damai, harmonis, jauh dari peperangan, jauh dari permusuhan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan selamat malam. Terima kasih Bapak Joko yang telah memberi kesempatan pada kesempatan malam hari ini dan juga kehadiran dari Bapak Ibu saudara sekalian. Saya yakin Bapak Ibu capek ya, seharian bekerja, namun masih tetap ingat pada bakti dan juga penghormatan kepada Sangga, yaitu datang berkumpul, mengenang, memperingati tiga peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Mudah-mudahan peristiwa ini berkumpul maupun pembinaan pada malam hari ini bisa berlanjut sampai hari-hari berikutnya, di waktu-waktu berikutnya, waktu yang lebih memungkinkan lagi. Karena kalau malam-malam mungkin anak-anak yang sekolah akan terganggu ya. Bapak Ibu sekalian, agama Buddha saat ini sudah berusia 2568 tahun. Sebetulnya usia agama Buddha jauh lebih dari usia ini. Ya, tahun ini dihitung dari wafatnya Sang Buddha, itu tahun pertama. Sampai saat ini sudah 2568. Sebetulnya usia agama Buddha sudah jauh daripada itu, karena Sang Buddha membabarkan Dharma itu sudah 45 tahun. Jadi 2568 ditambah 45 tahun. Jadi usia agama Buddha itu sudah 2613 tahun. Ya. Agama yang sudah tua, agama yang sudah teruji. Ya, tidak semua ajaran dan agama mampu bertahan sekian ribu tahun. Ya, ada beberapa agama itu tidak mampu bertahan, tidak ada pengikutnya, ajarannya tidak dipraktekkan lagi karena beberapa faktor. Namun, kita bersyukur agama Buddha sampai saat ini masih diminati oleh sekian juta penduduk dunia yang mengaku beragama Buddha, kurang lebih 400 sampai 500 juta. Ya, tersebar di beberapa negara. Kita lihat di negara-negara Asia itu mayoritas beragama Buddha. Seperti di Thailand, di Burma, di Sri Lanka, ya, itu ya, beragama Buddha. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Trisuci Waisak itu sendiri. Trisuci, tri artinya tiga, ya, tiga peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Peristiwa kelahiran, penerangan, dan wafatnya. Di dalam agama Buddha ada bermacam-macam sekte dan aliran. Sebetulnya, aslinya, di dalam memperingati tiga peristiwa penting, dalam macam-macam sekte dan aliran itu di tanggal yang berbeda, di bulan yang berbeda, di tahun yang berbeda, yang aslinya.
Namun kita bersyukur para tokoh-tokoh Buddhis pada waktu itu di Sri Lanka dan di dunia menyepakati ada hari persetujuan, hari kebersamaan untuk memperingati 3 peristiwa penting itu. Kemudian disepakati di saat bulan Mei, di saat Purnama Sidhi, di saat bulan terang, disepakati sebagai hari untuk mengenang memperingati 3 peristiwa penting yang kita sebut dengan hari Waisak. Istilah Waisak sendiri adalah istilah nama bulan India kuno. Ya, kita mengenal nama-nama hari raya agama Buddha diambil dari nama bulan India kuno, bulan kalender Waisak, Asada, Katina, Magha Puja. Ini nama-nama bulan India kuno yang dipakai sebagai nama hari raya dalam agama Buddha. Untuk saat ini di Indonesia, baru hari Waisak ini yang jadikan hari libur nasional. Namun, hari Waisak ini di dunia internasional sudah diakui sebagai hari libur internasional. Ya, untuk tahun ini kita bersyukur pemerintah melalui kebijakannya di saat memperingati Waisak ada cuti bersama, libur bersama. Ini tentunya akan menggembirakan bagi umat Buddha juga, karena umat yang hadir untuk tahun ini di wihara-wihara, sekalipun detik-detik Waisak secara bersama-sama, itu membludak banyak sekali wihara-wihara yang tidak menampung umatnya, karena banyaknya yang hadir, yang datang. Padahal waktunya bersamaan. Ada juga hari-hari raya yang waktunya tidak bersamaan. Itu satu umat bisa pergi ke sana kemari. Namun di saat detik-detik Waisak itu sebagai ukuran umat real, umat nyata di wihara tersebut berapa banyak, itu bisa diketahui di saat detik-detik Waisak ini. Peringatan Trisuci Waisak ya. Di saat memperingati Trisuci Waisak banyak ya syair-syair lagu yang dibawakan yang menggambarkan tentang kegembiraan ya, menyambut datangnya bayi Siddhartha. Ya, ada sebuah lagu ya judulnya Sambutlah Kelahirannya. Ini juga menggambarkan syair-syairnya. Sema bersuka, sema gembira menyambut lahirnya putra mulia. Sema memuja, sema bahagia menyambut lahirnya Sang Gautama. Pujilah, puji namanya, sambutlah kelahirannya, Dhamma mulia dan tiba kabarnya. Pujilah, puji namanya, agungkan kebesarannya, mari kita ikut jalannya. Ini adalah sebuah lagu untuk menggambarkan kelahiran bayi Siddhartha. Adapun istilah Waisak sendiri di beberapa negara-negara Buddhis mempunyai istilah yang berbeda. Nah, istilah-istilah hari raya seperti di kalangan umat agama yang lain di Indonesia, istilah Idul Fitri. Ada yang mengistilahkan Lebaran, ada istilah mengistilahkan bodo ya. Di dalam agama Buddha pun juga di lain-lain negara itu juga punya istilah-istilah tersendiri ya tentang Waisak ini. Vesaka Puja, Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Wesak di Malaysia, Vesaka Puja di Thailand, Wesak di Sri Lanka. Ya, Waisak sendiri berasal dari bahasa Sanskerta
Kemudian ada juga yang menyebut hari Waisak adalah hari Buddha, hari Dharma Asada, hari Sangga, hari Katina, ya. Ada beberapa. 3 peristiwa tersebut, yang pertama yang diperingati adalah lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Ya. Kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung, mencapai Buddha di Bodh Gaya pada usia 35 tahun pada tahun 588. Buddha Gautama parinibbana atau wafat di Kusinara pada usia 80 tahun pada tahun 543. Jadi inilah tahun pertama yang dipakai ya sampai sekarang itu di saat wafatnya Sang Buddha, ya. Itu tahun pertama. Namun ada juga di negara Buddhis itu dihitung tahun 0. Jadi ada selisih setahun, ya, itu. Nah, ini adalah hari raya keputusan, ya, bersama, ya, persaudaraan Buddhis seluruh dunia. Suatu bentuk kerukunan dari 1950 Waisak dirayakan secara bersama-sama. Kemudian juga di samping menyepakati tentang Trisuci Waisak di kalangan umat Buddha juga sudah berhasil menyepakati simbol agama Buddha. Ya, simbolnya apa? Salah satunya adalah bendera Buddhis yang bisa diterima semua aliran di dalam agama Buddha. Itu tidak gampang, tidak mudah, ya. Sedangkan bendera Buddhis ini diambil dari tubuh jasmani Sang Buddha. Ketika belum mencapai penerangan sempurna, tubuhnya, badan jasmaninya bisa mengeluarkan aura atau warna-warni, ya. Misalnya tentang warna biru sebagai simbol bakti yang sempurna dari rambutnya, kuning dari kulitnya, merah dari darah beliau, putih, bagian putih dari tubuh kita apa? Tulang dan gigi. Kemudian bagian oranye sebagai simbol semangat dan gabungan campuran dari kelima warna tadi, ya. Tuh. Lahirnya Pangeran Siddhartha di mana? Di Taman Lumbini. Lokasinya sampai sekarang pun juga masih bisa diselidiki, ya, ini. Kemudian kelahiran bayi Siddhartha itu juga di dalam tradisi Mahayana diadakan sebuah upacara yang sangat menarik sekali. Ada satu keajaiban ketika bayi Siddhartha ini lahir. Ya, lahir langsung bisa berjalan di atas 7 bunga teratai. Ya. Ya, bunga teratai sebagai simbol kesucian. Kenapa disebut simbol kesucian? Karena sekalipun bunga teratai hidupnya di tengah-tengah lumpur, kekotoran, namun tidak terkotori oleh lumpur yang ada di sekitarnya. Ya. Kita ikuti film tentang kelahiran bayi Siddhartha, ya, untuk lebih jelasnya.
आनंद की कोई सीमा नहीं है। महारानी प्रजापति प्रणाम। आपकी बहन माया देवी अस्वस्थ है क्या? आपको तुरंत लुम्बिनी वन जाना होगा। हाँ चलो, मैं आती हूँ। प्रजा, ये सिद्धार्थ है, मेरी तपस्या का फल। मैंने इसके लिए तीर्थ यात्राएं की, व्रत अनुष्ठान किए। ये कपिल वस्तु और शाक्य वंश का उत्तराधिकारी है, तुम्हारा पुत्र। आज से तुम ही इसकी माता हो। Nah, setelah melahirkan 7 hari ya, langsung ibunya Dewi Mahamaya itu meninggal. Penyebabnya meninggal kenapa? Ada beberapa penelitian juga orang-orang yang kritis. Disebutkan dalam kitab suci Mahayana, bayi ini atau Dewi Mahamaya itu mengeluarkan bayi itu dari perut sebelah kanan. Dari perut rusuk sebelah kanan. Ibu-ibu yang wanita-wanita di sebelah kanan perutnya ada lubangnya enggak? Ada lubangnya enggak? Sebelah kanan. Ada enggak? Enggak ada. Bagaimana untuk mengeluarkan bayi? Caranya di apa? Dioperasi. Dicaesa dioperasi. Jadi ada kemungkinan juga kalau disebutkan dalam kitab suci bayi itu keluar dari perut sebelah kanan, itu dioperasi. Di India sebelum abad 18 ilmu kedokteran itu belum maju. 75% ibu-ibu yang melahirkan dengan cara dioperasi, sebagian besar itu meninggal. Jadi ada kemungkinan juga ibunya ini meninggalnya karena habis dioperasi karena melahirkan bayi Siddhartha ini. Setelah ibunya meninggal, bayi ini menyusuinya dilanjutkan adiknya. Adiknya Dewi Mahamaya siapa? Prajapati Gotami. Seorang perawan itu kalau itu keluar air susu enggak? Seorang perawan enggak keluar juga. Pasti Mahapajapati Gotami itu juga pernah nikah atau sudah nikah. Ada yang menyebutkan diperistri juga dengan Raja Sudodana ini, tapi posisinya waktu itu pasti sudah dalam punya anak juga kan gitu, maka bisa menggantikan anak dari kakaknya ini menyusuinya ya. Itu kurang lebihnya demikian ya. Bayi ini adalah bayi ajaib disebutkan. Kenapa disebut ajaib? Karena langsung bisa omong. Apa yang diomong? Yang dikatakan bayi ini, akulah pemimpin dalam dunia ini, akulah tertua dalam dunia ini, akulah teragung dalam dunia ini, inilah kelahiranku yang terakhir, tak akan ada lagi tumimba lahir bagiku. Ini adalah satu ramalan bagi dirinya bahwa setelah mencapai penerangan sempurna, yaitu untuk mengakhiri kelahiran yang terakhir ya. Banyak sekali lagu-lagu Buddhis yang terkait dengan kelahiran bayi Siddhartha ini ya. Ini di kalangan agama Buddha Mahayana, kelahiran bayi ini menjadi sebuah ritual yang menarik sekali, yang tiap tahun diperingati. Bahkan di luar negeri ya, itu disebutkan juga dalam kitab suci juga, bayi ini dimandikan oleh Dewa Naga. Naga-naga yang memandikan bayi ini dengan air. Ya, nah ini gambaran tentang bayi Siddhartha dimandikan oleh Dewa Naga.
Ya ini film ya, film tarian untuk menggambarkan kelahiran bayi. Kemudian oleh ayahnya Raja Suddhodana, bayi ini mau diberi nama dan juga untuk mengetahui nasibnya itu mengundang para peramal-peramal datang ke istana, yang diundang kurang lebih 108. Dari 108 itu 8 meramalkan tentang nasib masa depan bayi ini. Ada yang tunjuk jari 1, Kondana, meramalkan nanti akan menjadi seorang yang mencapai penerangan atau menjadi seorang Buddha, Kondana. Ada yang tunjuk jari 2, ada 2 kemungkinan, mencapai penerangan atau menjadi raja di raja, raja yang besar, raja yang berpengaruh. Dari ramalan-ramalan itu yang tepat adalah Pangeran Siddhartha akhirnya menjadi seorang Buddha atau mencapai penerangan ya. Setelah dewasa menjadi seorang pertapa, menjalani pertapaan, mempunyai tekad tidak akan bangun dari tempat pertapaannya sebelum mencapai penerangan sempurna, dan akhirnya berusaha pertapa Siddhartha ini untuk bermeditasi ya. चाहे ये शरीर नष्ट हो जाए, तुम यहां से नहीं हटोगे। सिद्धार्थ, मैं मारा हूं। आपने कहा है कि आपने मद, मोह, माया पर विजय प्राप्त कर ली है। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? सिद्धार्थ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। महाराज, ये पृथ्वी इसकी साक्षी है। मैं संतुष्ट हुआ। Akhirnya pertapa Siddhartha mencapai kebudaan atau menjadi penerangan dalam usia 35 tahun ya. Apa yang dimaksud Sang Buddha mencapai penerangan sempurna? Apa yang dicapai? Sang Buddha mempunyai kebijaksanaan, telah mencapai 3 kebijaksanaan. Apa saja 3 kebijaksanaan yang diperoleh? Yang pertama, kebijaksanaan untuk melihat dengan terang kelahiran-kelahiran yang dulu. Ya,
kelahiran kalian dulu beliau mampu diingatnya. Pada umumnya orang tidak mampu mengingat, jangankan kelahiran yang lalu. 1 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu itu saja kita kadang-kadang lupa. Namun Pangeran Siddhartha yang telah menjadi Buddha mampu mengingatnya kejadian-kejadian atau apa yang dilakukan dalam kelahiran-kelahiran yang lalu. Itu. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan melihat dengan terang kematian dan tumimbal lahirnya makhluk-makhluk hidup sesuai dengan karma-karmanya. Jadi kita bisa melihat kenapa ada orang jelek, orang baik, ada orang jahat, ada orang penuh penyakit, ada orang sehat. Ini karena warisan dari perbuatan-perbuatan yang lalu yang pernah dijalaninya. Kalau seseorang itu suka membunuh, kelahiran yang akan datang dia akan pendek umur. Kalau orang dalam kelahiran yang lalu atau saat ini dia suka menyakiti makhluk-makhluk hidup, dia pun akan penuh penyakit. Ya. Jadi apa yang kita terima bukan berasal dari kebetulan, dari tanaman yang kita perbuat. Cuma kadang-kadang kita tidak ingat. Tidak ingat bukan berarti tidak ada. Ya, itu. Kemudian kebijaksanaan yang ketiga adalah menyingkirkan secara menyeluruh semua kekotoran batin, keserakahan, kebencian, iri hati, dengki, itu mampu disingkirkan dengan tuntas ketika belum mencapai penerangan sempurna. Apa yang telah dicapai oleh Sang Buddha ini sebetulnya juga bisa dicapai oleh setiap orang, termasuk Bapak Ibu dan saya pun juga bisa apabila mau berlatih Buddha Dharma dengan benar. Ya, kita berlatih sedikit demi sedikit agar kita pun juga mempunyai kemampuan yang sama seperti yang saat ini dicapai oleh Sang Buddha. Kemudian usia 80 tahun beliau wafat atau parinibbana. Ini 3 बार आपने अपने वचन दोहराए, इसे भिक्षु ने कुछ न कहा। Biku Ananda sangat sedih karena ditinggal kematian oleh Sang Buddha di Kusinara. Waktu meninggalnya, wafatnya Sang Buddha terjadi gempa bumi yang hebat. Kemudian dari tubuh jasmaninya itu ditaburi dengan bunga yang jatuh dari bunga yang keluar bukan musimnya, ya, dari pohon salah. Ya, mereka menangis karena ditinggal kematian oleh Sang Buddha. Ini. Mengenai Sang Buddha ditaburi dengan bunga-bunga oleh pohon ini, Sang Buddha mengatakan, bukan cara ini Sang Buddha dihormati dengan cara yang tertinggi, tapi menghormati Buddha yang secara tertinggi adalah mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Seperti Bapak Ibu, kita sering menaruh bunga-bunga di altar, itu boleh, satu penghormatan, namun ada yang lebih bernilai tinggi, yaitu praktek Dharma. Seperti apa praktek Dharma? Kita rukun dengan setiap orang, baik yang besar maupun yang kecil, yang jauh, yang dekat. Setidaknya dalam lingkup keluarga kita sendiri, menjaga keharmonisan. Keharmonisan dalam rumah tangga nanti akan tercermin juga keluar dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Itulah Bapak Ibu sekalian, perayaan Waisak untuk tahun ini mengangkat tema dari Sangga Agung Indonesia, yaitu keharmonisan merupakan pedoman hidup berdampingan dalam berbangsa. Semoga dengan tema ini kita pun selalu diingatkan tentang pentingnya hidup harmonis. Kalau kita rukun, damai, dan harmonis, tentunya kita mau apa-apa itu dengan gampang, dengan mudah. Bekerja juga mudah, beribadah juga mudah karena suasana mendukung. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Trisuci Waisak, semoga benar-benar membawa berkah bagi kehidupan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Sadu, sadu, sadu.
Demikianlah Bapak Ibu rangkaian Dhamma-diksana yang terkait dengan Waisak. Kalau saat ini Bapak Ibu yang datang itu belum cukup banyak, ya, tidak usah kecil hati, semua itu melalui proses. Yang penting menjaga rutinitas, rutin, ya, itu pasti, ya. Saya sering mengilustrasikan agama besar dan kecil itu dimulai dari 1 orang, 2 orang, ya. Tidak ada yang langsung banyak, itu tidak ada, ya. Sang Buddha dulu pertama kan jadi itu tapusa dan balika dari 2 orang, kemudian 5 pertapa, kemudian 60 orang, 9 bulan itu jadi 1250 biku. Sekarang sudah jadi 300, 400 sampai 500 juta. Itu bukan datang dengan sendirinya, karena ketekunan dari umat Buddha sendiri, ya. Selamat beribadah di tempat ini. Kalau saat ini kondisinya masih sederhana, lambat laun pasti asal kita itu tekun akan gotong royong untuk menyempurnakan tempat ini, ya. Sadu, 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 ya.